Faktor return dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian dan pertimbangan perusahaan dalam berinvestasi. Return adalah pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau investor, sedangkan risiko adalah probabilitas terjadinya penyimpangan atau tingkat pengembalian investasi yang diharapkan yang diukur dengan teknik-teknik statistika. Return dan risiko adalah ibarat dua sisi mata logam uang. Setiap return akan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Kemudian definisi return. Return merupakan seluruh pembayaran kas dari surat berharga atau investasi atas kepemilikan dan perubahan harga pasar. Return sendiri memiliki dua komponen, yaitu yang pertama adalah yield. Yield adalah komponen dalam investasi berupa arus kas yang dibayarkan secara periodik yang biasanya telah diketahui sebelumnya. Yield adalah suatu persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu. Yang kedua adalah capital gain atau loss, merupakan selisih dari nilai harga investasi saat ini relatif terhadap nilai harga investasi pada periode sebelumnya. Capital gain atau loss dapat dihitung dengan cara harga investasi pada periode saat ini dikurangi dengan harga investasi pada periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan harga periode sebelumnya. Selanjutnya adalah return. Return terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah realized return atau return yang terrealisasi. Return yang terrealisasi adalah return yang telah terjadi dan berhasil diraih. Kemudian, realized return ini dapat diukur dengan cara berikut, yaitu yang pertama ada total return, relative return, cumulative return, dan adjusted return. Yang kedua ada expected return. Expected return atau return yang diharapkan adalah sesuatu tingkat return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor atas investasi yang dilakukannya dengan memperhitungkan faktor risiko dengan menggunakan probabilitas. Bahasan selanjutnya adalah mengenai risiko. Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko bisa dimaknai sebagai kemungkinan sesuatu yang tidak menyenangkan dan merugikan serta berbahaya yang akan terjadi. Risiko atas suatu investasi dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama ada risiko atas nilai tukar, yaitu risiko atas nilai tukar terjadi karena ada perubahan nilai tukar valuta asing sehingga tidak sesuai dengan harapan awal. Yang kedua ada risiko likuiditas, merupakan risiko yang terjadi ketika suatu perusahaan atau individu tidak dapat memenuhi segala kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Risiko likuiditas terjadi karena perusahaan atau individu tidak mampu mengubah aset atau aktiva yang menjadi uang atau setaranya yang bersifat lebih liquid. Yang ketiga ada risiko pasar, terjadi karena perubahan perilaku atau sentimen pasar. Beberapa penyebab perubahan perilaku atau sentimen pasar adalah resesi ekonomi, ketidakstabilan politik, faktor keamanan, kerusuhan, dan berbagai lain sebagainya. Keempat, ada risiko inflasi atau sering juga disebut risiko daya beli, yang merupakan terjadi inflasi bergerak naik sehingga investor biasanya menuntut tambahan premium untuk mengkompensasi penurunan daya beli. Inflasi sendiri adalah kondisi di mana jumlah barang yang beredar lebih sedikit daripada jumlah permintaan sehingga mengakibatkan kenaikan harga secara meluas dalam perekonomian. Jika inflasi resiko semakin tinggi, maka nilai kas dari investasi tidak akan bernilai banyak karena adanya penurunan daya beli masyarakat. Risiko inflasi menjadi semakin tinggi ketika seorang investor memiliki instrumen investasi yang berkaitan dengan inflasi atau pemegang uang tunai. Yang kelima ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan tingkat suku bunga sehingga mempengaruhi pendapatan atau return dan investasi. Yang keenam ada risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang timbul dalam operasional perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pada akhirnya mengurangi dividen dan bunga yang dibayarkan oleh perusahaan. 7 ada risiko karena faktor negara. Risiko karena faktor negara atau karena disebut juga risiko politik adalah risiko yang diakibatkan kondisi politik dalam negeri suatu negara yang biasanya terkait perubahan perundang-undangan atau aturan hukum sehingga timbul ketidakpastian dalam berinvestasi atau melakukan bisnis.